Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di video kali ini saya ada kerjaan. Ini ada kiriman paket dari Bapak Nur Yakin dengan alamatnya di daerah Lampung ya. Ini paketnya. Beliau mengamanahkan kepada saya untuk servis mesin speaker aktif Hooper. Menurut keterangan beliau, mesin speaker aktif Hooper ini suara untuk speaker 15 in atau speaker bagian low-nya itu suaranya kecil ya, lemah. Ini Pak Nur Yakin, untuk paketnya sudah saya terima. Nanti saya tes untuk suaranya sebelum menganalisa kerusakan di bagian mesinnya. Apakah ini mesin memang benar di bagian speaker low-nya itu suaranya kecil ya. Untuk speaker tweeternya normal. Menurut informasi beliau, Bapak Nur Yakin, ini mesinnya sudah diservis ya, sudah pernah diservis, tetapi hasilnya belum maksimal atau belum sempurna. Ya teman-teman, simak terus videonya. Bagaimana cara menganalisa kerusakan speaker aktif Hooper 15 HA400 ini dengan kerusakan bagian speaker low atau speaker 15 nya suaranya kecil ya. Ya ini teman-teman, untuk mesin speaker aktif Hooper 15 in modelnya AK15A. Jadi ini bagian powernya, mesinnya, dan ini bagian tune controlnya. Di mesin ini ada 4 bagian ya untuk bagian bloknya. Yang pertama adalah bagian blok power supply. Ini tegangannya low dan high untuk di mesin power driver ya. Dan ini ada bagian mesin power untuk speaker 15 in atau speaker low. Dan ada mesin power speaker tweeter ya atau speaker high-nya, itu menggunakan IC TDA 7293 atau TDA 7294 ya. Dan ada bagian power supply untuk tegangan mesin kontrol dengan output tegangannya adalah tegangan CT ya atau tegangan simetris plus 15 volt dan min 15 volt. Mesin ini dengan kerusakan, menurut informasi dari Bapak Nur Yakin, mesin Hooper ini adalah suara di bagian speaker 15 nya itu lemah ya atau kecil ya, tidak semestinya dengan suara yang aslinya, karena sudah disamakan dengan mesin satunya atau speaker satunya, itu suaranya berbeda ya, lebih kecil. Yang ini lebih kecil maksudnya suaranya dari mesin atau speaker aktif Hooper yang satunya lagi, karena ini ada 2 pasang ya atau 1 set. Dan ini bagian tune controlnya. Di bagian tune control ini ada 3 mesin ya. Nah ini teman-teman ya, ada 3 mesin. Untuk mesin yang pertama, yang dari langsung soket mesin yang pertama ini, ada mesin crossover aktif ya. Selanjutnya adalah bagian mesin penguat bass treble, master volume, dan input volume ya. Ini menggunakan IC nomornya TL072. Ini bisa diganti menggunakan IC JNC 4558. Ini bentuknya SMD ya atau chip.
Dan selanjutnya adalah penguat bagian mic ya, mic 1 dan mic 2. Ini juga sama ya, menggunakan IC TL072 ya. IC ini juga bisa diganti dengan nomor JNC4558. Selanjutnya adalah mengetes untuk output speaker 15 in dan output speaker tweeter. Apakah benar suaranya lemah atau mengecil di bagian speaker 15 in. Nanti baru selanjutnya adalah menganalisa apakah kerusakannya ada di bagian mesin powernya atau di bagian mesin tune controlnya, dari mulai crossover aktif, tune control, dan penguat mic. Nah ini teman-teman ya, cara untuk menganalisanya nanti satu persatu. Tes bagian mesin powernya, pasang speaker 15 in dan pasang tweeternya. Bagian inputnya ini bisa dites menggunakan sentuhan tangan atau input. Ini bisa pakai elko ya untuk mengetes apakah sinyal outputnya di speaker 15 in atau speaker low-nya itu suaranya benar-benar lemah atau tidak ya. Kalau suaranya normal, maka selanjutnya mengecek di bagian crossover aktifnya. Ini langsung dari mesin powernya ke crossover aktif. Selanjutnya nanti inputnya juga dites, bisa menggunakan kapasitor elko ya, dan tes untuk hasil suaranya, apakah suaranya lemah atau tidak ya. Selanjutnya lagi setelah crossover aktifnya sudah diperiksa atau dicek, dites satu persatu, selanjutnya juga nanti dicek di bagian tune controlnya. Jadi pengecekannya satu persatu ya teman-teman ya. Ini tegangannya CT15 in atau tegangan simetris plus 15 dan min 15. Ini power supply-nya dari sini, outputnya. Penguatnya adalah TIP 127 dan 122. Ini dari input tegangan low, dari output sekunder 28 set. Langsung aja ya teman-teman ya, tes untuk speakernya. Pasang untuk speaker 15 in atau speaker low, speaker tweeter atau speaker high-nya. Tes untuk hasil suaranya ya di bagian inputnya, kita tes. Di input low untuk speaker 15 in, suaranya normal ya, suaranya normal. Bagian speaker tweeternya, juga normal ya di inputnya. Itu teman-teman ya, cara untuk menganalisa satu persatu. Jadi bagian power ini tidak ada masalah ya, di bagian mesin ini tidak ada masalah. Untuk output speaker 15 in dan output speaker tweeternya, inputnya normal ya. Selanjutnya dites bagian tegangan ya, tegangan untuk PCC outputnya. Untuk tune control bagian panel ini ya, panel depan, itu tegangannya plus 15 volt dan min 15 volt ya. Ukur untuk tegangan 15 voltnya. Untuk tegangan 15 volt ini terukur normal ya, 15 volt. Dan tegangan min 15 itu plusnya, yang sekarang minnya, itu minnya juga sama ya, normal 15 volt ya. Artinya untuk mesin ini hasilnya normal ya, tidak ada kerusakan. Selanjutnya pasang di bagian crossover ya, karena yang pertama adalah crossover aktif. Sebaiknya crossovernya dilepas dari mesinnya supaya lebih gampang ya untuk mengetesnya, atau lebih gampang untuk menganalisa nanti apakah ada kerusakan atau tidak ya. Pasang. Nah ini nanti dites juga untuk inputnya, untuk output bagian di speaker 15 in.
outputnya tidak normal ya dari crossover ya, outputnya tidak normal. Dan ini ada bekas soleran, ini IC nya ini udah pernah diganti. Jadi nanti fokus untuk servis bagian crossover aktifnya untuk frekuensi low dan frekuensi high-nya. Di bagian crossover ini ada dua output untuk frekuensi nada low dan nada high ya, dari mesin power. Jadi cara yang pertama untuk penelusuran kerusakan, yang pertama adalah di bagian mesin crossover ya. Crossover aktif ini ada dua output untuk frekuensi nada low dan frekuensi nada high-nya. Untuk inputnya tetap satu, jadi posisinya outputnya ada dua dari mesin power ya, speaker low dan speaker high-nya ini mesinnya. Nanti dicek apakah inputnya ini normal atau tidak ya, setelah input low dan input high-nya masuk ke crossovernya. Setelah input dianggapnya sudah normal, maka selanjutnya untuk input ini ke tune control ya, ke tune control pengaturan bass, treble, volume input dan master input ya, atau master volume. Nanti posisinya sebelah sini. Jadi cek satu persatu dari mulai power inputnya ini sudah normal. Selanjutnya input bagian crossover. Berlanjutnya mesin di tune control, nanti inputnya masuk ke output ya, atau outputnya masuk ke input ini ya. Nah ini teman-teman ya cara untuk mengecek ya. Langsung cek di bagian inputnya. Input crossover aktif. Di bagian crossover aktif ada input ya, satu. Kalau inputnya tidak ada kalau inputnya tidak fungsi, maka yang rusak dari mesin crossover aktif. Mesin crossover aktif ini untuk komponen spare partnya menggunakan IC TL072 ya, bisa diganti menggunakan IC JRC 4558 ya. Untuk tegangannya PCC inputnya adalah plus 15 dan min 15, yaitu tegangan simetris ya. Outputnya dari sini ya. Mesin crossover ini sudah pernah diservis ya. Ini ada salah satu IC dengan solderannya, ini sudah kelihatan. Jadi ini sudah dipastikan bahwa crossover ini tidak normal ya, tidak sempurna. Ini yang menyebabkan speaker 15 in atau speaker low-nya itu suaranya lebih kecil ya, atau suaranya lemah. Jadi lanjut untuk mengecek atau servis bagian crossover aktifnya. Yang pertama, cek dulu untuk satu persatu tegangan PCC inputnya, yaitu plus 15 dan min 15. Untuk plus 15 ini ada di pin nomor 8, kaki nomor 8 maksudnya, di IC TL072. Dan tegangan min 15 ada di kaki nomor 4 ya. Ini satu persatu nanti dicek apakah tegangannya ada semua atau tidak ya.
Sekarang cek untuk tegangan PCC inputnya. Untuk tegangan plus 15 ada di pin nomor 8 ya, IC TL072 ya. Di kaki nomor 8 ini satu persatu nanti diukur. Tegangannya ada, tegangan 15, ini 14,76 ya terukurnya. Ada semua. Dicek satu persatu untuk memastikan bahwa IC TL072 atau TL072-nya itu mendapatkan tegangan plus ya di kaki nomor 8, dan di kaki nomor 4 ini tegangannya min 15 ya, min 15. Ukur satu persatu supaya memastikan bahwa tegangan ini sudah ke IC ya, sudah masuk ke kaki IC nomor 4 ya. Tegangannya ada semua. Lanjut untuk mengecek ya, penelusuran jalur output dari input power. Ini yang pertama, ini crossover ya, ada dua penguatan sebelah sisi sini. Ini untuk bagian penguat high-nya, dan yang sebelah sini adalah penguat bass ya, atau crossover bagian bass. Bisa dianalisa bagian IC yang mana yang lebih panas ya dari diantara IC-IC yang ada di sini ya. Bisa ya, ini dirasa menggunakan jari bagian IC mana yang paling panas ya. Setelah diukur tadi tegangan PCC inputnya normal semuanya untuk pin nomor 8 dan pin nomor 4, tegangan plus 15 dan tegangan min 15. Selanjutnya mengecek, menelusurin jalur bagian inputnya. Input dari crossover aktif ini, outputnya ada dua ya, untuk output low dan output high-nya, sedangkan inputnya satu ya, yang ke tune control ini. Jadi input ini tidak berfungsi ya untuk outputnya. Jalur bagian inputnya ada di bagian nomor 3 ya. Di bagian nomor 3 ada di sebelah sini, 1, 2, 3. Ini inputnya. Cek dengan teliti satu persatu, ini jalurnya. Nanti ketemu untuk penguat IC yang mana ya, yang menyebabkan bagian inputnya itu lemah ya, atau mengecil ya. Nah ini teman-teman ya, untuk bagian crossover low-nya ini ada tanda ya, tanda untuk bagian pengaturan frekuensi ini sudah di setel ya. Ada 3 penempatan trimpot atau potensio, tetapi sudah di setel ya. Ini ada 3 untuk crossover bagian low-nya. Sedangkan untuk crossover aktif bagian high-nya ini ada 1 ya untuk pengaturannya. Sebelah sini, ini sebelah sini untuk pengaturan low, dan sebelah sini untuk pengaturan high-nya atau penguat high, dan ini adalah pengaturan penguat low-nya.
Jadi untuk mengecek bagian jalur input dan output di mesin kontrol ini, mesin kontrol ini adalah sejenis crossover aktif ya, atau equalizer, yang bagian kontrol bass treble middle-nya itu ada pengaturannya ya, ada pengaturan di sebelah sini. Untuk mesin ini sudah dikontrol secara paten ya, ini menggunakan resistor dengan nada low dan nada mid high-nya itu sudah dipaskan ya, sudah disetting. Karena ini suaranya lemah di bagian suara bassnya, jadi yang dicek adalah di bagian output input di mesin kontrol crossover ini ya. Jadi untuk mengeceknya mesti lebih teliti satu persatu, dari mulai IC penguat output di sini, penguat inputnya, maaf teman-teman ya, dari mulai input ke mesin kontrol audio, kontrol bass treble mid, dan mesin untuk penguat outputnya. Itu nanti dicek satu persatu. Untuk menggunakan resistor chip ini bisa menjadi lumayan sulit ya untuk mengecek satu persatu. Jadi teman-teman harus benar-benar teliti ya untuk bagian crossover ini ya. Sebetulnya jarang rusak, tapi tidak menjadi kemungkinan kalau ini ada kerusakannya, tetapi harus lebih teliti ya. Di bagian penguat crossover atau pengaturan bass low mid high-nya ini ada resistor di sini. Ini nanti diukur ya satu-satu ya, apakah nilai resistor ini putus atau tidak. Ini yang menghantarkan bagian sinyal input dan outputnya dari inputnya penguat ini nanti ke output ke penguat ini ya. Ini ada satu bagian ini resistor. Itu nomor di resistornya itu 1022 ya, atau di R23 dan R22 ya, ini R22 dan R23. Ini adalah output input ke mesin kontrol ini ya. Teman-teman bisa cek satu persatu. Untuk resistor yang di bagian output penguat kontrol bass treble mid-nya, di sini ada R22 dan R23. Ini nilainya 22 ohm ya, 22 ohm. R22 nilainya 22 ohm dan R23 nilainya 2. Nah, ini teman-teman ya, cara penelusuran jalur output inputnya. Bisa di zoom. Nah, ini teman-teman ya untuk resistornya. Diukur secara pengukuran pasif ya. Untuk R22 ini nilainya 22 ohm. Nah, ini teman-teman ya, nilainya 22 ohm ya. 22,7 ohm. R22 ya. Dan R23 nilainya juga sama harusnya. Ini terukur 0 ya, terukur rusak ya teman-teman ya, putus ya. Nah, ini untuk R22 ini adalah output untuk kontrol bagian bassnya. Dan R23 ini adalah output untuk penguat kontrol bagian mid. Untuk mesin crossover aktif atau penguat bagian frekuensi low dan frekuensi high-nya, yang perlu diperhatikan untuk bagian-bagiannya, ini teman-teman bisa simak ya, atau bisa ikutin cara penelusuran bagian input dan outputnya ya. Yang pertama ini untuk inputnya, IC-nya ada di sini, inputnya.
Setelah IC input ini untuk penguat input masuk atau outputnya itu masukkan dari penguat kontrol ya, penguat kontrol di bagian IC kedua ini, yaitu kontrol untuk nada low, mid, dan high-nya. Ini masih ada ya, walaupun speakernya karakternya low. Dari IC kontrol ini nanti masuk ke output ini ya, ke output ini IC-nya, selanjutnya ke penguat output. Nah, ini untuk penguat outputnya. Jadi ada dua mesin atau dua blok. Yang sebelah sini, itu bagian penguat kontrol low, dan sebelah sini adalah penguat kontrol high-nya. Untuk inputnya yang high-nya ada di sini dan outputnya ada di sini. Untuk pengaturan kontrolnya ada di sebelah sini. Jadi teman-teman bisa perhatikan atau teman-teman bisa cek dengan teliti untuk jalur-jalurnya. Apabila nanti kerusakannya ada di bagian crossover aktifnya ya, atau penguat pengaturan frekuensi low, mid, dan high-nya. Nah, ini teman-teman ya, untuk speaker aktif Hooper AK15A atau HA15 ya, atau 15 HA400. Ini untuk crossovernya hampir sama dan fungsinya juga sama. Setelah input ini sudah normal di outputnya, selanjutnya mengecek ini bagian di mesin tune kontrolnya, yaitu pengaturan bass dan treble untuk master volume dan volume input ya. Dan selanjutnya adalah di mesin penguat mic 1 dan mic 2. Setelah penelusuran sudah diketahui bahwa nilai resistor di sini itu putus bagian output dan input. Nah, ini teman-teman ya, untuk resistornya ini R22 dan R23. Ini nilainya 22 ohm dan yang ini nilainya 2K2 ya. Jadi berbeda, maaf teman-teman ya tadi. Selanjutnya bisa dites hasil suaranya. Kita pasang dulu untuk mesinnya. Dan cara pengetesannya nanti bagian inputnya satu persatu dicek ya, menggunakan sentuhan tangan atau lewat kapasitor ya. Sentuhan tangan atau kapasitor yang sebelah inputnya nanti bisa dicek untuk jalurnya. Selanjutnya tes bagian input di crossover atau penguat kontrol low, mid, high-nya. Untuk penguatnya sudah normal ya, untuk nada atau frekuensi low, mid, high-nya. Dan selanjutnya pasang ke tune control ya, pasang ke tune control. Setelah dipasang tune control, kita cek lagi untuk inputnya. Nah, untuk inputnya sudah normal ya. Untuk pengaturan bassnya, pengaturan treble-nya ini sudah sempurna ya, normal seperti semula ya. Ya, ini teman-teman, alhamdulillah untuk kerjaan hari ini servisan mesin speaker aktif Hooper AK15A. Ini kiriman paket dari Bapak Nur Yakin, alamatnya di Lampung ya. Kerusakan di mesin speaker aktif Hooper ini adalah suara di bagian speaker low-nya itu lemah ya, atau mengecil ya. Cara untuk servisnya adalah mengecek satu persatu, dimulai dari input di bagian mesin powernya, input di bagian crossover aktifnya, dan mesin di bagian tune kontrolnya. Ini salah satu nanti dicek satu persatu. Dan ini sudah dicek, ternyata kerusakannya ada di bagian crossovernya, itu bagian low-nya.
ada salah satu resistor yang putus ya, dan ada beberapa jalur yang tidak normal ya, karena ini sudah pernah diservis sebelumnya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses servis audio speaker aktif Cooper ya. Terima kasih sudah menonton video kami channel Dunia Servis Elektronik ya. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.